pemilih, berjumpa lagi bersama saya, Wahyu Budi Utomo, anggota KPU Kota Salatiga, Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Saksikan terus di channel YouTube KPU Kota Salatiga dan juga media sosial KPU Kota Salatiga untuk keingintahuan teman-teman dalam hal demokrasi dan kepemiluan secara update. Pantengin terus media sosial KPU Kota Salatiga. Teman pemilih, bicara mengenai demokrasi yang secara prinsipnya secara konstitusional ialah terhindarnya dari penumpukan kekuasaan, sehingga kemudian terrepresentasi dalam tiga kelembagaan, yakni eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Dari masing-masing lembaga itu memiliki fungsi, tugas, dan perannya masing-masing. Definisi secara umumnya, demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kali ini kita akan memperbincangkan tentang apa saja tugas wakil rakyat di level nasional, dan kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Haji Muharis, SSMSI, anggota DPR RI periode 2024-2029. Sekengjang Pak Haris. Kengjang. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Pak Haris. Teman pemilih, tentu sudah tidak asing lagi sosok yang menjadi narasumber di podcast kita di episode yang spesial kali ini. Beliau adalah yang sudah malang melintang ya dalam dunia perpolitikan, khususnya tidak hanya di Salatiga tapi di level provinsi, di Jawa Tengah hingga sampai nasional. Mungkin sebelum kita nanti bertanya-tanya Pak Haris. Iya Mas Wahyu. Ini masih reses nih? Iya, kebetulan ini masa reses. Masa sidang yang keempat terakhir ini. Oh gitu, terakhir. Masa sidang terakhir ya. Baik Pak Haris, mungkin sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh, mungkin karena ini mungkin masih anget-angetnya ya Pak. Di pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan secara bersamaan. Pertama adalah Pilpres dan Pileg, kemudian ada pilkada serentak. Nah, menurut pengamatan Pak Haris, gambaran kemarin itu seperti apa? Ya, para pemirsa semuanya. Biasa kita gimana? Teman pemilih. Teman pemilih yang saya hormati, saya banggakan. Izin saya Muhammad Haris. Ya, pengalaman yang sudah kita jalani bersama-sama bahwa pemilu yang terakhir, baik itu legislatif maupun eksekutif, yang berlangsung dalam satu momentum memang menurut saya luar biasa. Luar biasa Mas Wahyu. Pemilih ini punya pekerjaan berat. Jadi yang berat itu bukan yang dipilih, yang jadi calon, tapi yang memilih pun juga berat itu. Kadang-kadang lihat dari ujung sampai ujung nama yang sangat banyak ya. Kemudian jumlah partai yang juga banyak. Belum lagi nanti milih legislatif yang kabupaten, yang provinsi, yang RI. Nanti berganti milih presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, wakil wali kota. Maka saya kira bagus juga kalau kemudian kita berpikir bagaimana mendistribusikan proses politik yang bersifat nasional dan lokal ini dalam dua event barangkali. Sehingga tadi saya bilang pemilihnya itu nggak dapat PR yang terlalu berat. Sabrek. Iya. Pak Haris, mungkin ini jadi momen menarik Pak G. Seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwa dari wakil wali kota dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Nah, bagaimana rasanya duduk di Senayan mewakili rakyat Jawa Tengah, terutama dapil 1 Pak. Monggo Pak Haris. Iya. Para pemilih ya. Teman pemilih. Teman pemilih yang saya hormati. Ya, saya itu hidup menggerakkan atau digerakkan oleh nurani saja sebenarnya. Karena visi besar hidup saya itu ya bermanfaat bagi orang lain gitu. Mungkin kalau dalam bahasa agamanya
khairun nasi anfa'uhum linnas gitu ya. Gitu aja Mas Ahyu. Orang yang bermanfaat bagi orang lain itulah yang paling baik di hadapan Tuhan, di hadapan Allah gitu. Sehingga apapun yang kita jalankan, dulu pernah saya melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi 2004, 2009, 2014. Belum selesai, lalu diminta oleh partai, oleh masyarakat juga untuk maju di Pilkada Salatiga 2011. Alhamdulillah yang pertama kali. Ya, pertama kali jadi wakilnya Mas Yulianto, Pak Yulianto, wali kota kita. Lalu 2017 diminta maju lagi. Alhamdulillah bisa terpilih. Lalu 2024 diminta maju lagi untuk DPR RI. Ya, alhamdulillah sekarang saya duduk di lembaga legislatif di pusat, di Senayan, kata masyarakat begitu. Duduk di Komisi 9. Komisi 9. Ya, tentu karena lingkupnya di DPR RI, maka kebijakannya bersifat nasional, Mas. Iya. Siap. Matur suwun Pak Haris. Jadi ini kalau dari cerita Pak Haris tadi kan dari legislatif, kemudian eksekutif, kembali lagi ke legislatif ya, lebih nasional. Baik, Pak Haris, mungkin apa yang paling Bapak rindukan dari Salatiga setelah pindah tugas ke Jakarta? Ya, Salatiga itu memang masyarakatnya enak, ramah, kemudian bersaudara, bersahabat, sehingga tidak mengherankan kalau banyak riset juga, mungkin banyak tulisan juga yang mengatakan bahwa Salatiga ini salah satu kota dengan indeks kebahagiaan paling tinggi di Jawa Tengah itu. Menurut saya itu tidak berlebihan. Ya. Saya sangat rindu, betul. Faktanya memang iya, faktanya saya sendiri sebagai orang yang ya sudah lama bersama dengan warga Salatiga. Sekarang ini kalau Senin sampai Jumat di Jakarta, intent dengan tugas-tugas kedewanan, selalu merindukan Salatiga. Tentunya warga masyarakatnya yang sangat ramah, yang sangat baik. Dan mungkin juga kulinernya juga. Kulinernya. Nek kos-kos ini kan kembali ke Jakarta, kembali ke Salatiga. Gitu ya. Iya itu Mas Bayu. Pak Haris, sebelum kita membahas soal yang Senayan Pak nggih. Kita flashback dulu kisah Bapak di Salatiga, terutama kaitan dengan biar nanti teman pemilih mengetahui ngoten. Jadi ada jejak sejarah kira-kira. Pak Haris ini menjabat menjadi wakil wali kota. Itu tahun berapa dan berapa periode? Iya. Jadi pertama periode 2011 sampai 2016 sebagai wakil wali kota, wakili Pak Yulianto. Kemudian periode berikutnya 2017 sampai 2022 dengan wali kota yang sama. Jadi persis 10 tahun sudah mengabdi ke warga Salatiga dan insya Allah relatif sangat hafal ya dengan Salatiga, pernik-perniknya, problematikanya, lika-likunya, karakter tokohnya, karakter masyarakatnya, Mas Bayu. Dan itu penting bagi seorang politisi ya, seorang yang bergerak dalam aktivitas politik, penting banget untuk mengenali terhadap masyarakat, mengenali terhadap tokohnya, terhadap dinamika masyarakatnya gitu kan. Nah ini supaya nanti teman pemilih, karena kan sebenarnya sosialisasinya segmennya luas Pak nih. Teman pemilih itu ya mulai dari sisi pemilih pemula, pemilih ya dewasa sampai tua kan. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan awal mula terjun dalam dunia politik. Apakah memang sejak dulu itu memang sudah menjadi cita-cita Pak Haris lah? Supaya nanti menginspirasi bagi teman-teman pemilih ini kan, mumpung jangka waktunya itu masih panjang. Betul. Monggo Pak Haris. Iya. Saya sejak kecil, kemudian sekolah, lalu kuliah itu memang suka kegiatan masyarakat, kegiatan sekolahan. Iya. Mungkin dalam bahasa yang sering kita gunakan aktivis lah gitu ya.
pramuka, olahraga, kemudian sampai kuliah juga sama, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, kampus, aktivis kampus gitu kan, sehingga ya menikmati sekali, sangat menikmati saya itu kegiatan yang ketemu dengan orang gitu kan. Ketemu orang itu kebahagiaan tersendiri buat saya gitu kan. Makanya awal di Jakarta kan, wah ini harus buat komunitas juga ini. Teman ngopi, teman ngobrol, teman diskusi gitu kan. Nah ketika kami meninggalkan kampus tentu tidak ingin berpisah dengan suasana itu. Maksudnya suasana di mana kita kumpul, diskusi, saling belajar, ya, saling memberikan pencerahan, memberikan ide dan gagasan, mempertajam pengetahuan, gitu kan. Dan itu membahagiakan buat saya. Sehingga kalaupun lalu setelah itu saya masuk ke partai politik di tingkat Jawa Tengah waktu itu di Partai Keadilan dan seterusnya sampai hari ini, maka politik dalam perspektif kami itu yang membahagiakan seperti itu. Politik yang fun, ya, yang membahagiakan, politik yang menghibur lah menurut saya, begitu kan istilah saya. Jadi kalau ketemu sama aktivis politik atau sama-sama tokoh politik itu ya bagaimana menciptakan iklim yang membahagiakan tadi. Ya. Kenapa? Karena politisi itu pikirannya sudah berat. Gitu kan, udah berat itu. Nanti kalau kita ketemu juga masih berat lagi. Apalagi yang pulang masih ngomongin politik. Yang dibahas juga berat. Nah itu makanya berat tuh. Jadi para rekan pemilih tadi ya, teman pemilih. Kalau adik-adik tadi Mas Wahyu ngendika pemilih pemula, ya kita harus mencoba bersama-sama menciptakan situasi politik yang seperti itu gitu. Membahagiakan ya, membahagiakan karena yang buat kita betah ya seperti itu. Jadi kayak saya ini kayak hiburan aja lah di politik itu ya. Maksudnya bukan hiburan lalu kita sembarangan, enggak sih, tetap kita kerjakan dengan serius tugas kita. Tapi dalam menjalankan itu kita ciptakan iklim yang membahagiakan. Berkali-kali saya sampaikan tadi karena tugasnya sudah berat. Pekerjaan memikirnya juga berat. Nanti kalau tercipta iklim yang serius dan stres itu malah repot itu. Baik Pak Haris, mungkin tantangan terberat selama menjabat wakil wali kota itu apa Pak? Ya karena kita sadar bahwa kota Salatiga ini kota yang APBD-nya kecil, kemudian PAD kita juga tidak besar. Sementara kan yang namanya pimpinan ini kan ingin membahagiakan masyarakat. Ini sudah jamak lah ya. Sudah common sense, sudah sesuatu yang niscaya bahwa orang memimpin itu kan ingin membahagiakan yang dipimpin. Menurut saya tantangannya adalah bahwa untuk membahagiakan itulah yang kita harus berpikir keras gitu. PD kita kecil. Ya. Belum tembus 1 triliun gitu ya. Ini kan APBD yang kecil ya. Padahal kita ingin masyarakat itu semuanya berbahagia, bisa sekolah dengan mudah, bisa berobat dengan mudah, bisa memenuhi kebutuhan juga dengan mudah. Nah ini yang tantangan yang menurut saya harus dipikirkan oleh siapapun yang memimpin kota Salatiga ini. Karena sesungguhnya kita ini menanggung terhadap nasib 200.000 masyarakat kita ini. Waktu itu saya juga merasa begitu, sehingga sangat berbahagia ketika ada kebijakan yang kebijakan itu betul-betul membahagiakan masyarakat dan berdampak lah. Dan berdampak gitu ya. Gitu. Mungkin selama pengalaman Bapak kemarin menjabat di kota Salatiga, mungkin yang paling berkesan Pak. Nah ini. Apa nih yang paling berkesan? Orang sini itu terbuka gitu ya. Orang Salatiga ini, maaf, ini kultur masyarakat Jawa, tetapi berani. Saya berani mengkritik pemimpin itu berani. Apalagi di era sekarang media sosial. Jadi bagi kami itu sebuah iklim demokrasi yang positif. Nah, kalau kita ini ngobrolin demokrasi gitu ya, kita kan butuh iklim seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kalau kita berharap masukan dari bawahan kita,
itu tidak muncul. Iya, Nah, masyarakat itu berani. Orang Salatiga itu lewat berbagai media, mungkin media sosial yang dimiliki, kemudian atau media-media yang lain, mereka berani memberikan masukan kepada masyarakat. Terjadi dialektis. Betul sekali. Urusan ledeng misalnya. Pak, ledengnya macet misalnya gitu. Alamatnya di mana? Saya tanya gitu kan, di sekian kan. Tolong di PDAM segera selesaikan. Lapor gitu kan. Mas Wakil. Walaupun nggak terlembagakan begitu ya, tapi mereka berani langsung WA. Istilah sekarang kan dulu dalam itu SMS gitu. Nah ini buat saya sesuatu banget bagi kami warga Salatiga itu. Dan itu tidak mudah mencari tipologi masyarakat yang berproduk seperti itu. Memunculkan seperti itu sulit, Pak. Iya, itu maksudnya. Ini mau saya berkesan saya itu. Kok wani gitu loh. Jadi ini bagus menurut saya. Direspon secara positif. Ya pastilah, kita nggak pernah marah kalau diberikan masukan ledengnya macet RT sekian RW sekian, faktanya yang macet lah gitu kan, dan itu biasa saja dalam bekerja untuk perbaikan kan gitu. Ya Pak Aris, kalau tadi kita ngobrolin yang pengalaman atau kesan yang ada di Kota Salatiga. Nah sekarang kita mau ngulik yang ada di Senayan, Pak. Kita apa yang melatar belakangi Pak Haris kemudian memutuskan untuk maju menjadi calon legislatif DPR RI. Iya. Mungkin agak subjektif, tapi mudah-mudahan tidak sangat subjektif ya. Saya sudah mengabdi di daerah itu 20 tahun, Mas Wahyu. 20 tahun. Iya kan, di DPRD provinsi sudah hampir 2 periode. Di Wawali 2 periode. Ya 20 tahun kan. Jadi kira-kira melompat lebih tinggi. Melenting gitu. Kami ingin mencoba memberikan sumbangsih yang lebih besar lagi di tingkat nasional. Dan salah satu yang memungkinkan untuk itu adalah DPR kan. Karena DPR punya tugas untuk mengambil kebijakan anggaran dan lain sebagainya di tingkat nasional yang lebih luas. Dan alhamdulillah ketika tentu partai memberikan kesempatan kepada saya untuk nyalon, lalu masyarakat memberikan dukungan berupa memilih kami, ya alhamdulillah kemudian sampai di Jakarta. Dan memang betul apa yang kami bayangkan bahwa kami akan berdiskusi, berdialektika dalam isu-isu yang lebih makro. Nah itu kemudian kami jumpai saat kami sudah di DPR RI. Lebih luas jangkauannya. Betul. Implikasinya juga lebih besar. Gitu. Baik Pak Haris, sampai kemudian Pak Haris menjadi calon terpilih. Menurut Pak Haris, support terbesar dalam pencapaian ini tentu sesudah kemudahan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pribadi sendiri. Jadi bagi kami bahwa seorang politisi ataupun orang aktivis itu ketika ingin menuju satu titik harus punya keyakinan bahwa akan berhasil. Bisa. Bahasa kita mungkin optimis gitu. Menurut saya ini sangat penting. Yang penting yakin. Yakin usaha sampai. Jadi saya itu selalu menyampaikan begitu karena saya sering diminta ngisi gitu, Mas. Ya, ngisi sharing aja lah mungkin nanti di kabupaten mana untuk bagaimana sih jadi politisi yang bisa sukses berhasil. Saya sampaikan pertama kali yakin. Kenapa? Karena orang yang yakin itu sorot wajahnya sudah meyakinkan, udah kelihatan gitu kan. Misalnya orang nyalon kok nggak yakin, itu sudah kelihatan wajahnya gitu kan. Nah keyakinan itulah yang akan mengurai kesulitan menjadi kemudahan gitu kan. Kalau udah nggak yakin kampanye sudah tidak meyakinkan. Terlalu punya beban yang berat mungkin di mukanya gitu kan. Kalau udah yakin itu kelihatan dari auranya. Itu menurut saya. Tentu kemudian setelah punya keyakinan lalu meyakinkan orang-orang terdekatnya, Mas Ayu, keluarga. Karena bagaimanapun support dari keluarga dia juga penting ya, keluarga lingkungan, masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah dalam setiap event politik yang saya ikuti, ya saya itu mendapat dukungan baik dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Ya, baik itu kalau saya pernah tinggal di rumah dinas, kemudian rumah domisili saya, mungkin lingkungan pesantren saya itu selalu memberikan dukungan penuh kepada karir politik saya itu. Simpul-simpulnya sudah selesai. Alhamdulillah lah ya, itu semuanya dimudahkan Allah dan didukung oleh masyarakat. Saya bukan siapa-siapa, tapi bagi saya
asal kita ini bisa menempatkan diri dengan baik, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan, pastilah dukungan support itu akan ada kepada kita, seorang aktivis, seorang politisi gitu. Ya. Nah, Pak Heri sekarang saat ini kan sudah menjadi anggota DPR. Iya, Mas Ayu, iya. Nah, apa saja? Nah, ini biar nanti teman-teman pemilih juga tahu lah Pak Heri itu anggota DPR RI komisi berapa, kira-kira begitu lah. Iya, Mas Ayu. Nah, komisi berapa dan kemudian tugasnya apa aja? Iya. Pak Heri bisa disampaikan teman pemilih. Baik, teman-teman pemilih dan pemirsa semuanya, DPR RI itu periode 2024-2029 sekarang ada 13 komisi. 13 komisi. 13 pembidangan. Nah, saya sekarang ada di Komisi 9. Komisi 9. Dan ada pun mitra kami itu ada Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Urusan kesehatan maksudnya. Kementerian Ketenagakerjaan, urusan tenaga kerja. Ada Kementerian Kependudukan dan Keluarga. Kemenduk Bangga. Kemudian ada Kementerian Pekerja Migran Indonesia, urusan tenaga kerja di luar negeri. Lalu ada Badan Gizi Nasional, ya sekarang yang punya program luar biasa, yang menjadi salah satu agenda penting Pak Presiden, Pak Prabowo, makan bergizi gratis. Lalu ada Badan POM, pengawas obat dan makanan. Lalu ada BPJS Kesehatan, dan yang terakhir BPJS Tenagakerjaan. Nah, jadi alhamdulillah ini semuanya adalah bidang-bidang yang terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. Nah, kira-kira Pak Heri bisa menggambarkan, gambarnya disampaikan ke teman pemilih. Iya. Suasana kerja di Senayan itu seperti apa? Iya. Apakah kemudian sama aja kok dengan pemerintah di daerah? Oh beda, sana itu lebih harus struggle, harus berjuang. Betul. Disampaikan Pak Heri. Jadi teman pemilih, memang saya sebagai orang baru di Senayan di DPR itu ada sedikit atau boleh dibilang banyak juga ya perbedaan antara kita di DPR provinsi maupun di wakil wali kota dengan DPR RI. Pertama mungkin perbedaannya dari sisi ruang lingkup tugasnya Mas Ayu. Kita punya ruang lingkup tugas yang bersifat nasional. Karena kan kementerian ini kan urusannya satu negara gitu kan. Ya, sekarang sekian puluh provinsi dan sekian ratus kabupaten kota itu. Nah, tentu kemudian yang dibutuhkan adalah kesadaran dan pemahaman ya, teman pemilih, bahwa kita ini sedang memikirkan nasib rakyat Indonesia gitu kan. Sehingga mesti bersiap dengan baik ya, gitu kan kira-kira Mas Wahyu. Sehingga apa yang kita sampaikan pada pembahasan baik itu anggaran maupun kebijakan itu memang lalu berimplikasi positif kepada masyarakat secara nasional ya. Nah, oleh karena itu ya dibutuhkan kesiapan yang lebih serius gitu kan. Lalu yang kedua terkait juga dengan mungkin dialektika ya, mungkin diskusinya lebih struggle-nya istilah maksud tadi lebih dinamis karena tentu masing-masing orang punya argumentasi baik yang dibangun oleh pribadi seorang anggota dewan maupun yang menjadi visi partai politik. Apalagi kalau sekarang saya kira masing-masing partai ini kan perlu atau masing-masing anggota DPR ini punya diferensiasi. Kenapa? Karena sebagian besar fraksi ini sudah dalam satu koalisi pemerintahan gitu kan. Nah, sehingga ini kan tetap dibutuhkan diferensiasi. Lalu bedanya apa nanti gitu kan? Lalu bedanya apa? Bang, semua sudah dalam satu posisi semua sebagai partai koalisi pemerintahan. Mungkin bisa disebut satu barisan tadi. Ini justru menurut saya tugas yang tidak ringan. Ya, kalau ada yang di pemerintahan, ada di oposisi itu mungkin pokoknya yang penting kalau oposisi itu bicara di pemerintahan, kira-kira begitu kan. Tapi itu nggak selamanya benar juga begitu kan. Nah, sekarang semua di pemerintahan mendukung Pak Presiden Pak Prabowo ini bagaimana tetap punya diferensiasi. Anggota dewan tetap mampu bekerja baik, utamanya untuk dapil yang diwakilinya dalam memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya.
Nah, ini teman pemilih ini ada yang kelewat tadi, Pak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan dapil daerah pemilihan 1 Jawa Tengah. Nah, ini meliputi mana aja? Jadi teman pemilih, rekan pemilih bahwa kami atau saya ini anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah 1 ya, meliputi Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Ya, 4 itu terdiri 2 kota dan 2 kabupaten. Gitu, Mas Wahyu. Insya Allah terjangkau lah. Iya. Masih dekat-dekat. Iya, dekat-dekat. Nah, ini Pak Haris, ya. Apa bentuk kerja nyata yang sudah atau sedang Bapak perjuangkan untuk masyarakat, terutama warga Salatiga, khususnya dan Jawa Tengah secara umum? Betul. Ya, tadi saya sudah sampaikan, sudah matur bahwa ada 8 kementerian lembaga yang menjadi mitra bagi kami. Sekalipun juga sesungguhnya dalam tugas-tugas kedewanan, masyarakat juga seringkali menyampaikan sesuatu yang tidak letterlek semata-mata tugas di komisi kami gitu kan. Masyarakat juga bisa menyampaikan, Pak ini saya punya sekolahan, butuh ini itu segala macam, ini punya jalan yang kurang baik buat dibantu. Kami pun juga berpikir bagaimana minta agar mungkin pada komisi yang lain atau kementerian yang lain juga bisa membantu ketika ada problem seperti itu. Tapi secara spesifik, secara khusus karena kami bertugas di Komisi 9, maka mitra atau kementerian lembaga yang selama ini menjadi partner dalam kerja kami, harapan kami bisa memberikan yang terbaik bagi dapil yang kami wakili. Misalnya begini, dalam konteks makan bergizi gratis atau MBG yang diampu oleh Badan Gizi Nasional misalnya kan, ini kan masyarakat, mohon maaf, sebagian masih bertanya-tanya. Ya, betul. Masih bertanya, ini program ini tenan pora, jawabannya gitu kan. Ini jojo gedoan, jojo ngono aja. Gitu. Jadi misalnya ini, dalam konteks bidang atau badan baru dengan tugas yang tidak ringan, tugas yang cukup berat, maka kami juga selalu sampaikan kepada Bapak Kepala Badan dan seluruh staf beliau untuk meyakinkan kepada masyarakat, dan kami pun juga ikut membantu meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini program ini betul-betul program strategis, program yang insya Allah kalau bisa kita kerjakan dengan baik dalam 5 tahun ini, maka ini sumbangsi yang sangat berharga bagi pencapaian Indonesia Emas 2045. Kenapa Mas Wahyu? Karena dengan nominal misalnya di angka nasional kita kan di angka 15.000 per hari bagi anak sekolah. Anak sekolah TK, SD, SMP, SMA, ibu menyusui, ibu hamil misalnya gitu kan. 15.000 itu, mohon maaf ya kalau saya mewakili dapil 1 kan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, itu 15.000 itu bermakna. Bermakna sekali. Artinya bisa untuk membeli telur, untuk membeli susu, yang itu dibutuhkan oleh anak-anak pada usia tumbuh kembang ini. Nah, kami mengawal itu, Mas Wahyu. Mengawal itu agar rakyat, masyarakat ini paham, ini perlu kita dukung, kita sukseskan, dan kita berikan kepada mereka yang harus menerima ini. Gitu. Kalau ini 5 tahun berjalan dengan baik, ini investasi yang sangat berarti. Soal nanti 5 tahun berikutnya, ini proses berikutnya, politik berikutnya lah gitu kan. Tapi kalau ini kita jadikan komitmen bersama, seperti Pak Presiden berkali mengatakan, ini adalah cita-cita kami, cita-cita saya gitu kan, untuk memberikan makan kepada masyarakat, utamanya anak-anak itu. Nah, kami sebagai anggota Dewan bertugas untuk ikut meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini perlu kita dukung. Beri kesempatan untuk menjalankan program ini. Nanti kalau ada kekurangan kita evaluasi bersama-sama, kita kawal bersama-sama, kita kritisi bersama-sama. Tapi biarlah ini berjalan, program ini berjalan gitu. Ya. Dan insya Allah sih kalau dari si anggaran, karena salah satu fungsi Dewan itu juga anggaran Mas Ayu. Ini anggaran sudah cukup siap lah gitu ya untuk program makan bergizi gratis itu. Itu diantaranya Mas Wahyu. Terima kasih Pak Haris. Kemudian menurut Bapak nih, bagaimana peran anggota DPR RI dalam memperkuat demokrasi dari pusat ke daerah, Pak? Betul. Ya, tentu anggota DPR itu
mendapatkan ya kesempatan yang luar biasa untuk menciptakan demokrasi yang sehat, Mas Wahyu. Saya kira. Jadi kita kembali ke ngode demokrasi. Kenapa demikian? Karena DPR itu oleh negara difasilitasi baik itu posisinya, anggarannya untuk mendidik masyarakat. Ada reses misalnya kan, dia kembali ke daerah pemilihan, kembali ketemu dengan masyarakat untuk menyampaikan, termasuk juga ingin membangun demokrasi tadi, mengedukasi bagaimana demokrasi yang lebih berkualitas. Jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat itu makin membudayakan diri bahwa perbedaan pilihan itu bisa saja. Tapi pada saat sudah selesai proses politik, harus kembali bersama-sama. Gitu. Sudah berakhir ya? Iya, membangun bersama-sama. Nah, kita berharap pejabat publik, apakah eksekutif atau legislatif seperti kami, untuk mengokohkan seperti itu. Tidak menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sehingga tidak sempat membangun kita. Gitu. Ya, kita ciptakan situasi demokrasi, kita ikuti rule-nya, aturannya, setelah selesai, kita bangun. Ini kompetisi lagi. Ya, betul. Nanti kita bangun lagi. Kita kompetisi lagi. Kita bangun lagi. Kalau konflik berkepanjangan, pembangunan terhambat. Terhambat pasti. Gitu, teman pemilih. Gih, Pak, seberapa penting menurut Pak Haris suara dan aspirasi masyarakat di daerah terutama, misalkan di Dapil 1 di Jawa Tengah, untuk dibawa ke Senayan? Iya. Izin minum dulu ya. Oke. Ini kan ngobrolnya sambil ngeteh gitu ya. Lirik-lirik. Nah, gitu ya. Bismillah. Iya, teman pemilih, Mas Wahyu, sebagai anggota dewan yang berangkat dari daerah pemilihan Jawa Tengah 1, tentu kami sangat berharap ada masukan, ada aspirasi yang disampaikan kepada kami, sehingga kami tahu apa yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakatnya. Mas sampaikan tadi. Kami selalu berpikir positif bahwa apapun yang disampaikan masyarakat kepada kami berusaha untuk memperjuangkannya. Memang tidak mudah dalam konteks DPR RI dengan pembidangan seperti sekarang ini. Komisi 1, bidang ini, Komisi 2. Tapi bagaimanapun, tentu masyarakat ketika menyampaikan sesuatu, kami akan berusaha. Ya, bagaimana nanti barangkali komunikasi. Ya, itu dia. Hidup ini akan selesai dengan komunikasi. Betul. Jadi, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa mimpi Pak Haris ke depan untuk Kota Salatiga sebagai kampung halaman? Dari perspektif seorang legislator. Masya Allah. Pak Haris. Tentu saya sebagai orang yang tumbuh berkarir politik di Salatiga ingin Salatiga ini menjadi kota yang maju, rakyatnya sejahtera, nyaman untuk ditinggali oleh warganya. Karena itu yang kita impikan, yang kita rindukan, Mas Wahyu. Ya. Sehingga ini tidak lepas dari proses komunikasi semua pihak. Mungkin saya sekarang di DPR RI, saya sangat berharap bisa berkomunikasi dengan baik dengan kepala daerah sini, dengan DPRD kota di sini, dengan pejabat lokal di sini, sehingga kami pun juga bisa nggak cawe-cawe sih enggak bisa berkontribusi kan. Nggak bisa cawe-cawe ini kan sekarang sudah nggak enak juga gitu kan. Bisa berkontribusi mungkin dengan apa-apa yang diperlukan di Kota Salatiga. Pasti keinginan itu ada, Mas Wahyu. Bagaimanapun saya tumbuh di sini, nggak mungkin setelah di Jakarta terus melupakan Salatiga, nggak mungkin gitu. Kami nunggu juga dawuh-dawuhnya. Jadi Mas Wahyu juga. Kira-kira apa yang harus saya perjuangkan untuk Kota Salatiga? Kalau kita menjalankan dawuh, Pak. Dawuhnya KPU RI. Gitu ya, pastilah gitu kan. Pak Haris, ini terakhir Pak Haris. Tapi sebelum terakhir nanti ada pertanyaan lagi Pak, satu. Pesan kepada masyarakat Salatiga Pak, khususnya anak-anak muda, agar lebih peduli dengan kehidupan demokrasi gitu Pak. Karena kan ini bagian dari ikhtiar kami KPU dalam sosialisasi pendidikan politik pada masyarakat secara luas. Monggo Pak Haris.
Rekan pemilih, teman pemilih, kita nggak boleh apolitis ya. Kita tidak boleh menjadi makhluk yang tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan demokrasi tadi. Kenapa? Karena satu suara yang kita gunakan setiap event politik itu pasti punya dampak, gitu. Pasti punya dampak. Makanya kita, saya dan juga teman pemilih harus menjadi warga negara, warga saleh yang cerdas, gitu kan. Ya, memang mungkin bagi kalian, para pemilih pemula, anak muda, kadang-kadang pemilih itu nggak menarik. Politik itu, aduh, identik dengan kekerasan, identik dengan rebutan jabatan, identik dengan, maaf, mungkin ada korupsi segala macam gitu kan. Itu karena banyak orang yang nggak peduli dengan politik. Kalau orang-orang yang baik seperti kalian, seperti kita semua ini, peduli dengan politik, maka akan tercipta iklim politik yang sehat, yang bagus. Dan itu tugas kita, ya, teman-teman pemilih, utamanya pemilih-pemilih pemula, para remaja, para pemuda, perlu kita punya kepedulian bahwa warna Salatiga ke depan tergantung kita, tergantung kita. Mau diapakan? Ini zaman demokrasi. Tidak seorang pun bisa memaksakan kehendak untuk menjadikan Salatiga seperti A, seperti B, seperti C, nggak bisa. Sekarang alam demokrasi. Jadi saya berharap tumbuh iklim di mana orang punya kepedulian dengan demokrasi, punya kepedulian dengan Salatiga, sehingga wajah Salatiga ke depan ini semakin baik, gitu Mas Bayu. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama Mas Bayu. Sebelum kita mengakhiri, Sewu, 3 kata untuk kota Salatiga Pak Aris. 3 kata untuk Salatiga. Salatiga, aku suka. Salatiga, aku suka. Itu kata itu ya, 3 ya. Salatiga, aku suka, gitu kan. Gitu. Terima kasih Pak Aris atas pengetahuan, wawasan dan pengetahuannya tentang demokrasi secara umum, kemudian tugas-tugas legislatif, terutama tadi juga supaya kemudian kepada teman pemilih tidak apolitis terhadap politik, karena warna Indonesia secara umum ke depan, warna Jawa Tengah, warna kota Salatiga ke depan itu ditentukan oleh teman-teman pemilih. Terima kasih Pak Aris sekali lagi. Sama-sama Mas Ayu, manturun sami-sami. Episode yang spesial ini sudah hadir dalam podcast kita, dan mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi. Insya Allah dengan senang hati Mas Ayu. Terima kasih. Teman-teman pemilih, jangan lupa saksikan terus podcast Ngobrolin Demokrasi di episode selanjutnya, dan pantengin terus informasi-informasi yang berkaitan dengan demokrasi, kepemiluan di media sosial KPU, baik melalui Instagram, Facebook, X, dan media sosial KPU lainnya. Terima kasih atas perhatian dari teman pemilih semuanya. Saya akhiri, salam demokrasi, KPU melayani. Insya Allah.